Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kepada kami ketenangan, Tuhan menolong supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Roh-Mu sendiri yang boleh bekerja mengubah kami, mentransform kami sehingga kami boleh menjadi orang-orang percaya yang semakin menyerupai Kristus. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema speak kita di dalam kali ini adalah The Power and the Fruit of the Holy Spirit in Character Transformation. Ya. Dan kita hari ini akan memikirkan beberapa aspek ya di dalam karakter transformasi ini. Saya nggak akan membaca ayat firman Tuhan tertentu, tapi ya kita percaya semua yang didengar di sini berasal dari ajaran firman Tuhan, sebagaimana juga dipelajari oleh orang-orang yang sudah mendahului kita. Saya mulai dengan konsep dari Johannes Calvin di dalam Institut buku yang ketiga. Ya. Jadi buku ketiga itu kalau sudah membaca Institut Calvin itu bicara tentang, ya boleh dibilang soteriologi klasik di situ ya, tentang keselamatan. Gitu. Dan dia mulai dengan karya Roh Kudus. Dia mulai dengan Roh Kudus dan karyanya. Dan yang terpenting di sini digambarkan bahwa Roh Kudus ini adalah the bond. Dia adalah ikatan yang mempersatukan kita dengan Yesus Kristus. Nah, so memang Calvin waktu membicarakan tentang soteriologi klasik ini dia nggak membicarakan di dalam jargon atau di dalam vocabulary seperti orang-orang di dalam ini ya, reform ortodoksi dan sebagainya, termasuk istilah regeneration, istilah itu repentance dan sebagainya. Mana yang lebih dulu, itu iman dulu atau regeneration terlebih dahulu ya. Kita nggak bisa membicarakan urutan keselamatan di dalam pengertian ketat seperti kayak di dalam Ordo Salutis belakangan itu, tapi indeed waktu dia memulai buku ketiga ini, dia mulai dengan pribadi Roh Kudus yang adalah ya dalam pikiran Calvin itu ikatan yang membawa kita itu kepada Kristus. Sama seperti Kristus itu yang mengikatkan kita dengan Bapa. Kalau tanpa Kristus kita nggak mungkin terikat dengan Bapa. Maka di dalam pemikiran Calvin juga tanpa Roh Kudus kita nggak ada union with Christ. Ya. Union with Christ itu made possible hanya oleh karena Roh Kudus. 3.1.1 ya, 3.1.1. Nah kemudian di dalam 3.1.2 Calvin menyebut Roh Kudus itu juga sebagai roh pengudusan atau spirit of sanctification. Apa ini artinya? Ya bagi Calvin, karena Roh Kudus ini adalah the root and seed of heavenly life in us. Jadi dia ini adalah akar, ya. Dia adalah benih ya dari heavenly life. Heavenly life itu apa sih? Tidak lain tidak bukan adalah kehidupan Kristus ya. Jadi Roh Kudus ini mempersatukan kita dengan Kristus sehingga orang-orang percaya, believers, di dalam kehidupan itu bukan dia lagi, pinjam istilah Paulus, melainkan Kristus yang hidup di dalamnya. Dan waktu kita diikatkan dengan Kristus, persekutuan mistik ini ya berarti apa sih? Berarti Kristus ya dan karakternya ya, kehidupan Kristus itu diberikan di dalam kehidupan kita ya. Nah ini merupakan sesuatu yang konkret terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga kita membicarakan kekristenan di sini bukan hanya di dalam aspek pengetahuan doktrinal saja, tapi juga character transformation. Ya, ini di dalam tradisi reform penting sekali. Kita nggak bisa membicarakan hanya di dalam aspek pengetahuan doktrinal yang presisi, tapi kita juga membicarakan tentang karya Roh Kudus yang mentransformasi ya orang-orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Kita dibuat untuk semakin menyerupai Kristus precisely karena kita dipersekutukan dengan pribadi Kristus oleh Roh Kudus. Sekali lagi ya, heavenly life ya, atau kehidupan surgawi itu tidak lain tidak bukan adalah kehidupan Kristus sendiri, Kristus dan karakter-karakter yang ada pada dia. Nah hari ini saya ingin membahas beberapa karakter, ini waktu terbatas jadi kita beberapa saja ya, yaitu kasih, ya, cinta kasih Kristus, lalu kemudian His mercy, belas kasihan, compassion, mercy, ya. Lalu kemudian His faithfulness, kesetiaannya, His gentleness atau meekness, kelemah lembutannya, humility atau His humility atau kerendahan hatinya atau kerendah hatiannya, ya. Dan yang terakhir kita akan mengakhiri dengan holiness, karena kita bicara sanctification, tentu kita harus bicara tentang kekudusan, ya.
Yang pertama, kita membahas tentang cinta ya. Cinta atau kasih itu berlawanan dengan self-centeredness, berlawanan dengan kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri yang menjadikan the self, diri, ego itu menjadi pusat di dalam kehidupan seseorang. Nah, tentu di sini bisa terkait juga love, kita bisa kaitkan juga selain self-centeredness, selfishness, tapi juga greed, ya, keserakahan. Kalau kita mau bicara tentang ini one of the seven deadly sins, misalnya di dalam medieval tradition, ya. Tapi juga di dalam Alkitab, saudara membaca love juga bisa kontras dengan fear, ya, fear. Ini bukan fear of the Lord, maksudnya tentu saja ya, tapi fear of punishment. Mentalitas Buddha, mentalitas Buddha ya. Saudara berusaha membuktikan diri supaya dapat pengakuan, supaya dapat penerimaan. Ya, acceptance dari Tuhan. Jadi saudara mesti perform dulu ya. Baru kalau sudah perform ya sudah ada achievement yang great. Lalu saudara boleh dicintai gitu ya. Kasihan sekali sih orang seperti ini ya. Karena ini sebetulnya bukan mengerti cinta, tapi hidup yang driven by fear sebetulnya. Hidup anak-anak Tuhan itu sudah driven by love, bukan driven by fear. Kita nggak dipanggil untuk membuktikan diri, terus ketakutan gimana kalau kita nggak disetujui, nggak dapat approval dari Tuhan kita, itu misalnya dalam hal ini ya. Sekali lagi itu mentalitas Buddha, mentalitas Buddha. Memang sudah di dalam Alkitab kita bisa mengatakan bahwa kita ini Buddha atau hamba Allah, ya, istilah yang dipakai juga doulos di situ kan ya, servant of God. Tapi by no means ini sama sekali bukan di dalam pengertian bahwa kehidupan kita itu seharusnya dikuasai oleh fear. Ya. Di dalam tulisan daripada orang saleh membedakan antara filial fear ya, itu ketakutan seorang anak kepada bapaknya, maksudnya respect reference which is Christian, biblical, dengan servile fear. Servile fear itu berarti ketakutan seorang budak ya, pandangannya itu terhadap Tuhan yang kejam gitu. Nah, saudara kalau membaca itu parable ya, parable of the talents ya, ada 3 macam hamba di situ kan ya. Yang ketiga ini yang dikuasai oleh servile fear. Nah, kita sudah pernah membahas bagian ini ya, saya nggak akan terlalu panjang gitu. Cinta, yang kedua, aspek yang kedua juga cinta. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti cinta, itu dinyatakan, diekspresikan sampai kepada level forgiveness. Karena apa Karena di dalam Alkitab kasih atau cinta itu adalah cinta sampai jangkauan itu kepada musuh. Kita jangan bicara cinta, lalu terus kemudian ternyata kita ini confused dengan sekedar like. Ya, Yesus mengatakan, kamu kalau cuma senyum atau cuma memberi salam ya, kamu cuma baik dengan orang-orang yang baik kepadamu, yang senyum kepadamu, yang beri salam kepadamu. Ya sudah, ini apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu? Atau di dalam bahasa yang lebih vulgar, ini kafir sebetulnya gitu. Orang kafir juga demikian gitu. Gentile seperti itu Tetapi orang-orang yang mengenal Allah, Allah yang adalah kasih gitu ya. Allah yang adalah pengampun, dia itu mengampuni. Kalau kita belum bisa mengampuni, kita jangan bicara cinta gitu. Jangan-jangan yang kita maksud sebenarnya adalah like. Lalu kalau orang itu nggak memberi salam, kalau orang itu nggak senang sama kita, ya kita langsung dislike ya. Jadi like and dislike. Jangan pernah ketukar antara love and like. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, kalau sudah membaca di dalam Deuteronomi 6, Deuteronomi 6 atau Ulangan ya, pasal yang ke-6, 4-5. Di situ membicarakan tentang monolatri kan ya. Monolatri. Maksudnya sudah tahu istilah idolatri kan ya, idolatry. Ini monolatri ya, berarti penyembahan hanya kepada Allah saja, dan itu dikaitkan dengan mengasihi Allah dengan segenap hatimu. Ada kaitan tidak terpisahkan antara monolatri dengan loving God with all your hearts, with all your soul, with all your minds, with all your strength. Itu tidak terpisahkan Idolatry ya, idolatry itu adalah kasih pelacuran Sekali lagi idolatry itu adalah kasih yang melacur. Idolatry itu banyak yang dikasih Tuhan, cuma salah satu di antara itu hati yang melacur, yang tidak setia. Henry Scougal ini penulis buku yang tipis tapi sangat powerful The Life of God in the Soul of Man. Sudah bisa baca buku itu sangat bagus. Dia mengajarkan bahwa Allah itu adalah the highest object of true love. Dialah yang seharusnya kita cintai paling dalam, paling tinggi. Kalau keluar daripada itu berarti apa Ya apalagi kalau bukan idolatry. Maka di sini kita membicarakan love kaitan dengan monolatry, dengan worship, dengan pengabdian, dengan pelayanan, dengan menjadikan Tuhan itu satu-satunya yang kita sembah.
Nah, di dalam Alkitab saya kita tahu bahwa loving God itu nggak bisa dipisahkan dengan love of neighbor ya. Sudah baca dalam surat Yohanes misalnya, orang itu nggak bisa mengatakan saya mencintai Tuhan, mengasihi Allah yang nggak kelihatan gitu ya, tapi dia nggak mengasihi saudara-saudari yang kelihatan. Menurut Yohanes itu omong kosong, sudah omong kosong, itu bohong, itu dusta. Kita nggak bisa memisahkan saya antara kasih vertikal dengan kasih horizontal. Itu sesuatu yang tidak mungkin saya di dalam prinsip kasih Kristen. Nggak mungkin saya. Love of God, love of neighbor. Jangan dibenturin saya. Nggak ada benturan di sini ya. Nggak ada benturan. Itu jangan membenturkan antara teosentris dengan semacam, mungkin istilah ini istilah kurang tepat ya. Let's say Christian humanism saya. Tapi ini bukan humanisme yang sekuler maksudnya ya. Humanness lah saya. Ini Menschlichkeit di dalam bahasa Jerman ya. Itu apa ya? Sifat kemanusiaan gitu. Sifat manusiawi, jangan dibenturkan saya, karena di dalam Alkitab gak ada benturan sama sekali. Bukan cuma gak ada benturan, saya dua ini mengkondisikan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa bilang kita cinta kepada Allah kalau kita nggak cinta kepada manusia. Kita juga nggak bisa bilang kita cinta kepada manusia kalau kita nggak cinta kepada Allah. Dua-duanya ini saling mengikat. Saya. Henry Drummond saya mengatakan satu kalimat di dalam buku Greatest Thing in the World, ya, maksudnya Greatest Thing in the World, itu adalah love ya. Salah satu kalimat yang sangat terkenal ya, dia mengatakan seperti ini, the final test of religion, itu bukan religiosity saya, but love. Kalau saudara mau mengerti, apa sih itu true religion ya, agama yang sejati itu tes terakhirnya apa? Bukan praktek-praktek religius, saudara, praktek-praktek religius ada di mana-mana begitu ya. Tapi the final test of religion itu adalah cinta. Allah kita itu disebut cinta. God is love. Maka kita yang created after the image of God, kita di restored in Christ ya. Kita juga semakin menyerupai Kristus, yaitu kita adalah orang-orang yang seharusnya mencintai seperti Allah mencintai kita di dalam Kristus. Yang kedua, kita membicarakan tentang mercy atau compassion. Nah, mercy atau compassion ini against apa? Against judgmental, ya. Judgmental itu lawan katanya merciful and compassionate. Against competitive spirit, kompetitif, ya, itu yang terus mau bersaing, itu hidup adalah tentang menang dan kalah dan menang dan kalah dan mending menang daripada kalah. Gitu ya. Triumphalis spirit, triumphalis yang bermegah kemenangan di atas yang lain. Ya. Kalau bisa daripada kita dihina, mendingan kita emang hina. Daripada kita direndahkan, mendingan kita yang merendahkan. Daripada kita yang di bawah, mendingan orang lain di bawah. Saya yang melihat dari atas, look down. Ya. Menarik ya, mercy and compassion itu juga sebetulnya kan somehow juga kind of ada melihat ke bawah juga, tapi melihat ke bawah mungkin nggak terlalu tepat ya, melihat ke samping. Kalaupun mau dikatakan mercy compassion ada aspek melihat ke bawah, certainly bahasa Inggrisnya bukan look down saya, nggak tepat banget pakai istilah itu. Gitu. Orang yang compassionate itu certainly bukan look down gitu. Dia bisa saja di dalam keadaan dia sehat, nggak sakit, yang ditolong itu yang sakit. Oke, dalam hal ini dia seperti di atas gitu ya. Tapi nggak tepat sudah pakai istilah look down. Gitu. Betul saya bahwa mercy and compassion ini selalu has to do with failures atau fall. Ya. Ada teolog yang mengatakan malaikat pilihan itu mengerti apa artinya gratia ya. Mereka itu terpilih ya, because of the grace of God juga yang memelihara mereka. Gitu. Jadi malaikat bisa mengerti gratia. Tapi malaikat nggak pernah mengerti yang disebut dengan mercy. Nggak ada malaikat yang mengerti. Yang jatuh nggak dapat mercy. Yang nggak jatuh juga nggak relevan bicara mercy. Karena mercy itu adalah untuk makhluk yang jatuh. Yang mengerti mercy itu hanya manusia. Yang mengerti divine mercy itu bukan malaikat. Tapi saudara dan saya. Created after the image of God. Dipulihkan di dalam Kristus, maka kita seharusnya compassionate seperti our God, juga merciful and compassionate seperti Kristus. It has to do with the weak, the poor, the needy. Ya, kalau kita mau bicara tentang mercy, compassion, ujiannya adalah apa sih? Ujiannya ada orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan itu ya. Karena tanpa orang-orang ini ya, nah kita mau show mercy itu siapa gitu misalnya. I show mercy to myself. Narsisistik lah saya itu kayak gitu ya. Ya kita perlu orang lain saya, dan Tuhan tuh menyediakan orang-orang seperti ini di sekitar kita juga untuk menguji kita, menguji saudara dan saya, apakah kita ini merciful enough? Apakah kita ini compassionate enough? Di dalam kebudayaan yang ini ya saya, kompetitif ya.
Olympic ethos ya, tentang menang kalah menang kalah, bersaing dan sebagainya, dan menjadi juara dan sebagainya. Gak ada ethics of mercy. Olympic ethos, ethics Olympia ya, saya pinjam istilahnya dari Michael Welker, itu berbenturan ya dengan ethics of mercy, Judeo-Christian tradition. Ethics of mercy itu selalu berurusan dengan the weak, the poor, the needy. Dan ini juga tergantung berapa dalam saudara mengerti divine mercy terhadap diri saudara. The more kita ini mengerti Tuhan itu merciful, Tuhan itu compassionate. Saya ini yang full of weakness, saya yang juga ini ya Pak, poor and needy and miserable ini ya. The more kita mengerti divine compassion, the more kita bisa compassionate. Orang yang nggak bisa compassionate orang yang nggak bisa merciful, orang yang nggak ada belas kasihan, itu nggak mengerti belas kasihan ilahi di dalam kehidupan. Tuhan Yesus mengatakan, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Jangan salah mengerti ya kalimat ini. Maksudnya bukan kita, kalau lu merciful aja ya, baru Tuhan akan merciful kepada. Bukan itu tentu maksudnya. Ini kan bentur dengan terlalu banyak ayat lain. Pasti bukan itu maksudnya saya. Tapi kenapa dikatakan blessed are the merciful? Berbahagialah mereka yang murah hati, karena mereka akan menerima kemurahan ya, yang merciful, yang berbelas kasihan ya. Terjemahan agak bebas ya, bahasa Inggrisnya merciful ya. Mengapa sih? Karena waktu mereka receive mercy, ya, mereka tahu bagaimana melanjutkan mercy ini kepada yang lain. Sekali lagi ya, the merciful itu are blessed. They shall receive mercy. Mengapa sih they shall receive mercy? Karena setelah mereka receive mercy dari Tuhan, mereka akan meneruskannya. Gitu. Tapi celakalah sih orang yang nggak respon dengan benar terhadap mercy-nya Tuhan. Dia anggap sepi mercy-nya Tuhan, dia pikir dia nggak terlalu perlu belas kasihan ilahi. Orang seperti ini akan susah ya jadi compassionate and merciful. Either kita mengikut Kristus ya, yang merciful, atau ya silakan berjuang di dalam fallen world yang kompetitif dan merciless ini. Saudara ikut siapa? Saudara ikut yang mana? Yang berikutnya kita bicara tentang faithfulness. Faithfulness ini bicara apa Bicara ini ya, kontras dengan dunia yang tentu faithlessness gitu ya, yang nggak ada iman gitu ya. Tapi juga against discourage ya. Ada banyak orang discourage saudara, dan saya juga bisa discourage. Kita bisa patah semangat, kita bisa punya banyak alasan untuk nggak ada ketekunan lagi. Lawan katanya apa? Faithfulness ya. Faithfulness ini against discouragement, tapi juga against opportunistic spirit. Kutu loncat. Ya, cuma memanfaatkan ya relasi dengan orang, menginstrumentalisasi, memanfaatkan, memperalat ya, di institusi, bekerja di company, even di gereja juga memanfaatkan ya. Karena apa? Karena spiritnya oportunistik itu kontras dengan virtue atau buah roh yang disebut kesetiaan ini, faithfulness. Ada kaitan antara faithfulness and perseverance. Orang yang faithful itu persevere. Ya, ini lawan katanya discourage, yaitu courageous. Ya. Courageous to love, courageous to serve. Ya. Itu bicara tentang perseverance of the saints. Nggak mungkin kita memisahkan antara true perseverance dengan faithfulness. Nggak mungkin. Orang yang persevere itu ada orang yang faithful. Dan siapa itu orang-orang yang faithful? Orang yang mengerti bahwa Allah terlebih dahulu faithful kepada dia. Sama ya, seperti mercy and compassion tadi. Sangat bergantung ya. Pemahaman kita tentang divine mercy, divine compassion itu sangat menentukan apakah kita ini merciful and compassionate. Sama ya. God's faithfulness itu adalah fondasi dari iman kita ya. Sebenarnya di dalam bahasa Yunani itu faithfulness and faith itu ya, itu satu rumpun itu di dalam bahasa Inggris sangat tercemin ya. Faithful ya. Atau di dalam bahasa yang serapan bahasa Latin ya, fidelitas ya, fidelitas ya, itu kan ya iman dan juga fidelitas, iman, kesetiaan. Kita ini bisa setia menurut saya, kita ini bisa beriman karena apa karena Tuhan yang setia kepada kita. Maka jangan tidak melihat kesetiaan Allah. Orang yang nggak setia itu dia nggak merenungkan kesetiaan Allah. Dia pikir Allah itu juga oportunistik seperti dia. Padahal Tuhan nggak pernah oportunistik. Tuhan itu bukan oportunistik. Kalau orang nggak mengenal Allah yang sejati, ya,
nggak mengenal sifat Allah, nggak mengenal Kristus yang faithful, dia hidupnya itu cenderung, ya ini saya faithless, discouraged, opportunistic, dan sebagainya. Faithful, saya kalau di dalam Alkitab bicara tentang Allah yang faithful, itu seringkali dikaitkan dengan Allah yang berjanji. Promises of God ini saya, bukan sesuatu yang saudara dan saya klaim, ya. Kita bukan dari aliran teologi yang mengatakan, janji Allah saya klaim, gitu misalnya. Kayak seperti Tuhan itu lupa melunasi hutangnya atau apa. Tuhan nggak beruntung apa-apa kepada saudara dan saya. Ini bukan sesuatu yang saudara mengajukan kayak bill, Tuhan bayar ini ya, itu apa, ini utang lu, ini kurang ajar sekali ya orang seperti ini gitu. Ini bukan sesuatu yang kita klaim, nggak tepat pakai istilah itu, bukan cuma masalah vocabulary, tapi spirit di dalam hati itu sangat nggak tepat berpikir seperti ini. Janji Allah itu diberikan untuk strengthen and assure your and my unbelieving hearts actually, gitu. Problemnya itu di saudara dan saya yang nggak terlalu percaya janji Allah sebetulnya. Jangan guilt tripping ya, guilt tripping. Jadi malah Allah yang keliru. Sampai kita mesti klaim seperti kayak Allah kurang setia. Allah mesti dikasih gentle reminder gitu, supaya dia melunasi janjinya. Ngawur bener sih saya berpikir seperti ini. Persoalannya bukan ada pada Allah yang nggak terlalu niat untuk melunasi janjinya. Bukan, persoalan itu ada pada saudara dan saya yang nggak terlalu percaya janji-janji Allah. Jangan dibalik, persoalannya bukan ada di sana, bukan di sini, di dalam hati kita sebetulnya itu. So kalau kita mengerti promises of God, ya kita bisa reflect how faithless kehidupan saudara dan saya ini. Alangkah tidak percaya, nah ya lihatlah orang-orang, bahkan ya Alkitab kita bersyukur waktu kita membaca gambarannya sangat realistik. Lihat saja kehidupan Abraham. Bapak orang beriman loh. Baru saja Tuhan bicara janjinya. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya, bagi orang-orang lain, kaum di muka bumi. Perikop berikutnya, penulis Kejadian mencatat dia ada kesempatan untuk menjadi berkat di mana? Di Mesir. Lalu dia bukan mendatangkan berkat di sana, dia mendatangkan tulah actually. Kenapa? Ya karena dia tidak beriman kepada janji Tuhan. Karena dia terlalu self-centered. Inilah gambaran saudara dan saya. Alkitab begitu realistik ya, bukan karena penulis yang Kejadian benci banget sama Abraham, ya tentu tidak gitu. Tapi ini menggambarkan kehidupan saudara dan saya yang tidak setia ini, yang nggak sanggup beriman sebetulnya. Abraham disebut bapak orang beriman, itu bukan karena the greatness of Abraham. Ini nggak bicara greatness Abraham, ini bicara greatness-nya Tuhan yang tetap setia kepada Abraham meskipun dia nggak sanggup percaya kepada janji-janji Allah. Diingatkan lagi, dikuatkan lagi, Allah membujuk dia lagi, persuade lagi, meneguhkan lagi imannya. Bukankah ini cerita kehidupan saudara dan saya juga kan? Jangan sombong waktu kita bicara ini ya buah roh ya. Ini buah roh ya. Paulus mengontraskan, ini bukan produksi dari kamu, bukan dari saudara dan saya, bukan. Ini adalah buah roh ya, kontras dengan works of the flesh. Perbuatan-perbuatan daging. Nah kalau bicara perbuatan-perbuatan daging, nah itulah dari saudara dan saya, betul. Tapi kalau buah roh itu dari Roh Kudus. Segala kemuliaan itu harusnya kembali kepada Kristus, bukan kepada kebesaran Paulus, Abraham, Daud, Yeremia, dan sebagainya. Hati-hati salah baca Alkitab ya. Saudara kalau salah baca Alkitab, saudara membaca Alkitab, saudara melihat kebesaran-kebesaran manusia, saudara akan terencourage, terdorong untuk menjadi orang yang besar seperti mereka. Yang besar itu Kristus ya. Yang besar itu Kristus. Yang mulia itu Roh Kudus. Yang membawa saudara kepada Kristus. Bukan membawa kepada the greatness of Abraham, Ishak, Yakub, dan siapapun nama-nama itu bukan. Faithfulness itu bicara tentang covenantal relationship. Kalau kita masuk di dalam relasi covenantal, bukan relasi kontraktual, atau juga bukan relasi opportunistik atau relasi hierarchical belaka gitu ya, yang totally top down gitu ya, nggak ada aspek kesamaan sama sekali gitu, dari atas ke bawah dan sebagainya. Ya, kita susah bicara faithfulness. Faithfulness itu cuma bisa dipahami di dalam relasi covenantal, seperti Yahweh dan Israel. Yahweh setia kepada Israel, tapi Yahweh juga menuntut Israel untuk setia kepada Yahweh. Ya, saudara mengerti faithfulness di mana? Di dalam pernikahan kan salah satunya. Pernikahan itu relasi apa? Relasi covenantal, seperti relasinya Yahweh dan Israel. Yahweh dan Israel, relasinya juga relasi pernikahan kan sebetulnya gitu. Israel bukan tanpa kelemahan gitu.
Yahweh juga bukan berarti bukan nggak bisa marah ya, saya bisa. Pernah ada kalimat dikatakan, aku capek menggendong kamu, aku capek menggendong kamu. Keluar kalimat seperti itu ya. Lelah menggendong Israel, tapi tetap setia ya, saya. Wah, realistik saya gambarannya itu. Yang berikutnya kita bicara tentang gentleness atau meekness. Ini juga adalah sifat Kristus. Kalau kita percaya, dipersatukan dengan Kristus, seharusnya kita menjadi gentle. Lawan kata apa sih? Lawan kata sin of wrath. Ya, ini one of the 7 deadly sins. Sin of wrath, ya. Anger. Tentu kita nggak bicara holy anger di sini. Ini bicara tentang sinful anger, bicara tentang sinful wrath tentu saja. Gitu. Test of gentleness apa sih? Ujiannya apa? Waktu saudara diprovok dan waktu saudara dilukai. Saudara, kita jangan bicara gentleness kalau nggak ada yang melukai. Ya. Itu bukan gentleness, ya. Saudara pikir saudara sudah gentle enough, ya. Saya ini orang lemah lembut, gitu ya. Tapi begitu terprovokasi, ya, langsung saudara, wah, langsung terbakar, gitu ya. Membalas dan sebagainya. Ya, jangan bicara gentleness lah, saudara. Saya gentle kalau nggak diprovok. Ya, siapa yang tidak, saudara? Siapa yang nggak diprovok terus nggak gentle? Kalau lu nggak ada yang provok, lu nggak gentle, tuh lu keterlaluan nih namanya. Apa karakter lu keterlaluan lah kayaknya. Semua orang nggak ada provokasi, nggak ada yang melukai, ya seperti kayak kelihatan mik saja gitu ya, gentle saja, lemah lembut. Tapi ujiannya justru waktu saudara diprovok, ditusuk, difitnah, dilukai. Nah di situ baru kita bicara gentleness. Gentleness kalau di dalam Alkitab itu bukan cuma sekedar karakter yang terus kemudian ya pokoknya karakter begitu saja, in itself. Bukan saya. Tapi ini ada kaitannya dengan orang yang gentle, itu bisa menerima firman Allah. Kenapa gentleness itu penting, cuy? Karena without gentleness, ya, saudara nggak bisa menerima firman Tuhan. Lawan katanya gentleness itu bukan cuma wrath, tapi juga hati yang keras. Orang yang nggak gentle, cuy, nggak reseptif untuk firman Tuhan. Akhirnya dia mendengar firman Tuhan selalu lewat, nggak ada yang masuk, cuy. Kenapa, cuy? Karena dia nggak gentle. Dia bukan seperti tanah yang gembur, bukan. Tapi hatinya itu keras, seperti berbatu, cuy. Akhirnya waktu benih itu jatuh, juga nggak bisa bertumbuh, nggak mungkin bisa berakar ke bawah. Karena hatinya terlalu keras alias tidak gentle dan tidak meek. Matius 5 ayat 5, ya ini most probably juga sangat bisa direlate dengan Mazmur 37 ayat 11 ya, dikatakan orang yang meek itu akan inherit the earth. Inherit the land, katanya Mazmur 37. Inherit the land, ya. Only the meek, ya, orang yang lemah lembut itu akan inherit the earth, ya. Katanya khotbah di bukit. Orang yang kasar, yang apa ini, temperance itu nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan, itu nggak bisa memiliki bumi. Hidupnya itu susah bener ya, karena sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit konflik, sedikit ribut, sedikit di situ merasa terhasut, sedikit-sedikit dia terbakar ya, sedikit-sedikit dia meledak gitu. Bagaimana saya memiliki bumi orang gini? Nggak mungkin lah memiliki bumi. Yang ada itu cuma api dari neraka di dalam kehidupannya. Tapi lawan katanya ya ini, orang yang bersekutu dengan Kristus, ya dia lemah lembut. Yesus Kristus mengatakan, pikulah kuk, ya, kuk yang daripadaku. Taking Jesus yoke. Ini dikaitkan di dalam Matius 11 ayat 29. Dengan apa sih? Dengan being gentle and humble, gentle, humble. Dan apa sih? Finding rest for your souls. Orang yang gentle itu restful. Orang restless itu sudah, itu pasti nggak gentle. Restlessness itu bukan orang yang gentle. Karena menurut Yesus Kristus, gentle nggak bisa dipisahkan dengan restful. Terakhir sedikit lagi ya, beberapa menit lagi, yaitu kita bicara tentang humility. Karena nggak cukup waktunya, saya ini mungkin terakhir ya, humility. Against apa saya? Against the sin of pride atau self-righteousness. Ya, Thomas A. Kempis menulis seperti ini, saya kutip dari Imitation of Christ. A humble knowledge of oneself is a surer road to God than a deep searching of the sciences. Yet learning itself is not to be blamed. Or is the simple knowledge of anything whatsoever to be despised. For true learning is good in itself and ordained by God. But a good conscience and a holy life are always to be preferred. Saya lompat ya, karena waktunya terbatas. Kalimat terakhir. At the day of judgment,
We shall not be asked what we have read, but what we have done. Not how eloquently we have spoken. Nah, ini khotbah untuk saya sendiri, saya. Not how eloquently we have spoken. Bukan itu, saya. But how holy we have lived. Thomas A. Kempis, Imitation of Christ. Humility itu apa, saudara? Humility itu adalah keluasan hati, ya. Termasuk juga to receive criticism. Orang yang nggak bisa terima kritik. Itu orang sombong, saya. Orang congkak, orang self-righteous. Orang yang humble itu saya, dia punya keluasan hati, termasuk juga untuk belajar daripada orang lain. Sudah perhatikan ya, ada orang yang gak pernah kutip siapa-siapa. Ya itu either dia memang gak pernah belajar pada siapa-siapa, semuanya tidak, gak belajar buku dari siapa-siapa, gak give credit to anyone. Kayaknya seperti kayak rontok dignitasnya kalau dia sampai kutip kata-katanya orang lain, saya. Kalau kutip hamba Tuhan lain, seperti kayak rontok mukanya gitu ya. Mengerpansel sampai rontok mukanya itu. Atau apa saya ini? Kenapa di dalam kehidupannya dia nggak ada keluasan hati untuk belajar daripada yang lain? Orang yang rendah hati itu saya belajar dari orang lain. Orang yang rendah hati juga dia itu submisif ya. Dia bisa submit kepada Allah, dan sekali lagi ya, bukan cuma kepada Allah, kepada manusia juga. Seperti love of God and love of neighbors nggak bisa dipisahkan. And submissive to God and submissive to others juga nggak bisa dipisahkan. Sudah jangan bilang kalimat, apalagi pakai kalimat firman Tuhan, lebih baik taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Ujung-ujungnya orang nggak bisa submit ternyata gitu. Terus pakai ayat firman Tuhan lagi. Kalau kita adalah orang yang submisif kepada Allah, saudara dan saya, saudara bisa submit kepada orang-orang yang ordo ditetapkan Tuhan di atas saudara. Saudara bisa submit. Orang yang nggak bisa submit itu orang congkak, saudara. Orang congkak. Itu orang yang nggak ada kerendahan hati. Dia selalu adalah yang mau kontrol, yang mau memimpin, yang mau ada di atas ya. Dia nggak mau ada orang yang kontrol dia. Ya ini cerita modern entrepreneurship atau apa ya? Entrepreneurship modern kadang-kadang bisa jadi semacam cerita kecongkaan sebenarnya. Terakhir ya rendah hati itu berarti doxologi. Rendah hati, orang yang rendah hati itu give glory to God. Dan ini bukan klise ya, ini tercermin di dalam kehidupan. Orang yang seperti ini, nggak banyak bicara tentang diri sendiri. Dia nggak tertarik, dia lebih banyak bicara tentang kebaikan Tuhan. Waktu dia bicara tentang kesetiaan, dia bukan bicara berapa setianya dia bicara tentang kesetiaannya Tuhan. Dia bukan bicara berapa dalam dia beriman. Dia bicara tentang kesetiaan Tuhan. Bicara tentang Kristus. Itu namanya doxologi, Ada orang bicara banyak sekali tentang dirinya, terus terakhir dikasih by the grace of God, seperti kayak menyelesaikan semuanya. Tapi by the grace of God cuma 1%, proporsinya sudah gitu, fontnya 10 kali lebih kecil lagi daripada yang dia cerita itu tadi gitu. Diselesaikan dengan kalimat by the grace of God. Saudara pikir itu doxologi gitu? Itu bukan doxologi, itu kemunafikan namanya. Kerendahan hati itu berarti seeing the glory of Christ. Kerendahan hati ya, mengutip kalimat yang kadang attributed to C.S. Lewis, mungkin bukan kalimat persis ya. Itu bukan thinking less of yourself, tapi thinking of yourself less. Apa maksudnya saya? Bukan saudara bilang saya ini kurang, saya ini memang buruk, saya ini memang saya ya. Itu pasti bukan kerendahan hati lah saudara. Terlalu banyak saya di sana. Kerendahan hati itu thinking of yourself less. Maksudnya apa, saudara? Saudara tidak banyak berpikir tentang dirimu, karena saudara lebih tertarik berpikir tentang Allah, berpikir tentang Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita, ya, betul-betul ada terjadi transformasi karakter dalam kehidupan kita. Yang kita bahas di sini, saudara, cuma sangat-sangat parsial. Masih banyak, saudara, yang kita masih belajar, dan masih ada sesi-sesi yang lain yang saudara akan menikmati. Kiranya Tuhan menolong kita, ya, kita berdoa Roh Kudus memberikan kebangunan sehingga kita sungguh-sungguh menikmati apa artinya bersekutu dengan Kristus dan karakter-karakter yang ada pada Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk sesi ini, dan kami berdoa untuk sesi-sesi berikutnya. Tuhan terus pimpin, berkati kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk pekerjaan Roh Kudus yang sudah mempersatukan kami dengan Kristus. Kiranya Kristus semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan gerejamu. Kami bersyukur kepadamu, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.